إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله. Afwan karena terkaburkan jadwalnya dengan jadwal MTS, maka jam sebelum istirahat terlewat, maka sekarang istirahatnya dipakai untuk membahas pelajaran yang sebelum istirahat. Sedikit 1 jam atau lebih tepatnya 1 jam pelajaran, yakni 45 menit saja. Nanti sisanya kembali kepada kitab Nahwu Bismillah ta'ala. Kemarin sudah kita baca muqaddimah, maka kita masuk kepada inti dari kitab Tauhid. Qala musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Man al-musannif? Siapa musannif? Man? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai kitabnya dengan basmalah. Ibtada kitabahu bil basmalah. Disebutkan dalam syarahnya bahwa beliau memulai kitabnya dengan basmalah iqtidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti kitab yang mulia Al-Quran. Semua suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Taubah, Al-Bara'ah. Dikatakan bahwa itu karena lanjutan dari surat Al-A'raf. Dikatakan pula bahwa isi dari Bara'ah adalah kemarahan Allah Subhanahu wa taala, kemurkaannya kepada para munafikin dan musyrikin. Diawali dengan bara'atun, bara'ah dari Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari musyrikin. Tetapi seluruhnya surat-surat yang lain dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata asy-syarih, ibtada kitabahu bil basmalah iqtidaan bil kitabil aziz. Wa amalan bihadis, dan juga karena
mengamalkan hadis kullu amrin dibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang dibalin, yakni memiliki kemuliaan atau perkara yang memiliki makna yang penting, kemudian tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta'. Dalam riwayat fahuwa abtar, yang artinya mandul, tidak mendatangkan faedah atau tidak mendatangkan pahala dan seterusnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Abdul Qadir Ar-Rahawi dalam Arba'in, sebagaimana dinukil pula dalam Ad-Durrul Mansur dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berkata Ibnu Hajar, fi sanadihi dha'fun. Kata Ibnu Hajar rahimahullah bahwa dalam sanad hadis ini fihi dha'fun, padanya ada kelemahan. Wa saqtun, wa saqata ba'du ruwatihi, dan juga ada yang gugur dari rawi-rawinya, sehingga hadis ini tidak sahih. Cukup dengan dalil bahwa Al-Quran dimulai dengan basmalah, dan juga cukup dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW menulis suratnya kepada Heraklius juga dengan bismillah. Itu juga riwayat yang sahih, mungkin akan disebut di sini. Ada riwayat lain dari hadis ini, yaitu dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari dua jalan. Berkata Ibnu Salah, wal haditsu hasan. Kata Ibnu Salah, hadis ini hasan. Dan juga Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan kullu amrin dibalin la yubda fihi bilhamdillahi atau bilhamd fahuwa aqta'. Dalam lafaz lain atau dalam hadis lain dari hadis Ibnu Majah disebutkan agak berbeda. Setiap perkara yang memiliki makna tidak dimulai dengan hamdulillah, tidak dimulai dengan pujian pada Allah, maka dia aqta'. Tadi tidak dimulai dengan bismillah, sekarang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Ancamannya sama, fahu aqta'. Wali Ahmad, dan juga dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan kullu amrin dibalin la yuftatah bi dzikrillah. Ini berbeda lagi, bahwa setiap perkara yang memiliki makna yang tidak dibuka dengan zikrullah, bahwa abtar atau aqta'. Aqta' terputus, abtar juga sama, artinya mandul. Keturunan atau yang seorang yang tidak punya keturunan dikatakan abtar. Walid Daruqutni dari Abu Hurairah marfu'an kullu amrin dibalin la yubda fihi bi dzikrillah fahuwa aqta'. Disebutkan riwayat-riwayatnya dalam keadaan memiliki kelemahan-kelemahan, walaupun beberapa ulama menganggapnya hasan, seperti Suyuti mengatakan sanaduhu hasan, tetapi waqad wahima man hassanahu bihadzal lafaz, tetapi dikatakan wahim, salah orang yang menyatakan hadis ini hasan. Baik. Wal musannif al-musannif wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab qad iqtasara fi ba'd nusakhihi 'ala al-basmalah. Beliau membuka kitabnya dengan meringkas hanya basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annaha min ablaghi tsana' wa dzikr. Karena basmalah merupakan pujian kepada Allah yang setinggi-tingginya. Ablaghut tsana, setinggi-tinggi pujian. Berarti kalau kita anggap hadis ini sahih, dimulai dengan pujian pada Allah, bismillah, pujian bagi Allah. Taib zikir. Siapa yang tidak memulai dengan zikrullah, bismillahirrahmanirrahim, juga zikir. Iya kan? Maka dengan bismillahirrahmanirrahim cukup. Di sana ada tsana, ada alhamd, ada pujian sanjungan kepada Allah, bahkan ablaghus tsana, setinggi-tinggi pujian. Dan juga bismillahirrahmanirrahim termasuk zikir. Dan juga apalagi hadis yang menyatakan dimulai dengan basmalah. Taib yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah adalah yang berikut ini. Lihat selanjutnya. Wa kana an-nabiyyu
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqtasir wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqtasir 'alaiha fi murasalatihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam meringkas hanya dengan bismillah pada murasalahnya, pada surat menyuratnya. Kama fi kitabihi li Hiraql. Seperti pada surat beliau untuk Raja Heraklius, Raja Romawi, Azimur Rum, pembesar Romawi. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihi, dan juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Disebutkan di awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah ila Hiraql, aslim taslam. Diawali dengan aslim taslam. Engkau masuk Islam, engkau selamat. Dan engkau bertanggung jawab atas semua rakyat yang di bawah kamu. Ila akhiril hadis. Asyahid yang menjadi bukti dalam hadis Bukhari ini, bahkan Muslim, adalah dimulai dengan bismillah. Sedangkan salamnya tidak dengan assalamualaikum, tetapi assalamu ala man ittaba'al huda. Assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan, kesejahteraan kepada orang yang mau mengikuti petunjuk. Aslim taslam. Wa kama qala fi riwayah. Maka ini cukup. Dalil yang sahih ini cukup sebagai hujjah sunnahnya dimulai tulisan-tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza falibtida'u bil basmalah haqiqiyyun wa bil hamdalah nisbiyyun idhafi. Ay binisbati ila ma ba'da al-hamd yakunu mabdu'an bihi. Dengan itu wa waqa'a li nuskhatun, dan sampai ke tanganku satu nuskhah, satu salinan kitab tauhid yang asli dari beliau rahimahullah bi khattihi, dengan tulisan beliau langsung, tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena dulu enggak ada percetakan, enggak ada fotokopi, itu setiap kitab diperbanyaknya dengan disalin. Maka yang ada di hanut, di toko-toko itu adalah tukang nyalin, disebut nusakh. Dibawa kitabnya ke sana, tolong salin sekian kali, salin sekian kali. Maka mereka tulis. Bisa dibayangkan. Repot memang, tetapi karena mereka semangat mencari ilmu, mereka menyalinnya. Ada yang menyalin sendiri, ada yang menyalinkan orang lain. Ternyata setelah disalin, ada sedikit perbedaan, sedikit saja. Khususnya yang sedang kita bahas. Ada yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, titik. Ada yang dimulai bada'a fiha bil basmalah wa sanna bil hamdi was salati ala nabi SAW. Lengkap. Ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Alhamdulillah, pujian pada Allah, dan ada salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Atau sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wa ala hadha, kalau memang ini nuskhah yang benar, bahkan kita nyatakan ini nuskhah yang paling benar. Kenapa? Karena bukan tulisan nusakh, bukan tulisan para penyalin-penyalin, tetapi bi khattihi. Lihat kalimatnya. Wa waqa'a li nuskhatun bi khattihi, kata Syekh Sulaiman Al-Syekh. Aku mendapatkan tulisan asli dari tangan beliau sendiri, dimulai dengan basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian salawat. Dan ini sebagai hujjah yang qati', hujjah yang sangat tegas untuk membantah mereka yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab enggak pernah bersalawat, katanya. Mereka yang anti Wahabi, katanya, mereka yang benci kepada tauhid, mereka menjuluki ajaran ini ajaran Wahabi. Wahabi itu tidak pernah bersalawat, katanya. Kenapa dituduh seperti itu? Karena mereka
mengira ucapan Syekh Muhammad bin Wahab dan yang bersamanya menyatakan bahwa salawat-salawat yang kalian ucapkan adalah salawat bid'ah, seperti salawat nariyah atau salawat fatih atau salawat yang begitu. Dikira bahwa Syekh tidak pernah bersalawat dan anti salawat. Maka ini sebagai bantahan pada mereka yang sangat tegas diterima oleh Syekh Sulaiman Al-Syekh, dipersaksikan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh bahwa ada nuskhah kitab tauhid dengan tulisan tangan Syekh sendiri, tulisan tangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa beliau mengucapkan di awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan Alhamdulillah, dengan pujian pada Allah, dan dengan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan pada keluarganya. Baik, kalau ini kalau ini kita terima nuskhah ini, nuskhah yang asli ini, yang dengan tulisan langsung tangan beliau, berarti dimulai dengan basmalah atau alhamdulillah? Berarti dimulainya dengan basmalah atau dengan hamdalah atau dengan zikrullah? Dimulai dengan basmalah hakiki, dimulai dengan hamdalah nisbi. Dimulai dengan basmalah dan dimulai dengan hamdalah. Tetapi kalau ibtida'u bil basmalah haqiqiyun, hakiki artinya benar-benar dimulai dengan basmalah, karena yang pertama kalimatnya bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalimat alhamdulillah, dia memulai sesungguhnya, memulai kitab beliau. Kalau dibandingkan dengan kitabnya atau isinya, tentunya alhamdulillah di awal. Tetapi kalau dibandingkan dengan basmalah, ya kedua. Itu yang dimaksud dengan nisbi. Apa nisbi? Tergantung dilihat dari mana. Berarti dimulai dengan alhamdulillah, ini tergantung. Kalau dilihat dari kitab tauhidnya, maka alhamdulillah memulai di awal. Tapi kalau lihat dari basmalah, dia kedua, bukan awal. Ala kulli hal, maka dikatakan nisbiyun idhafiyun. Ai bin nisbati ila ma ba'dal hamdi. Kalau dilihat pada apa yang setelah alhamdu, maka dia mabdu'an, dia memulai. Baik, ala kulli hal, kita masuk kepada makna dari bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah, ba dalam kata basmalah, muta'alliqatun bimahdhufin. Huruf ba dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim berkait dengan apa yang tidak tersebut, tapi terpahami. Tidak tersurat, tapi tersirat. Ikhtara katsirun minal mutaakhirin kaunuhu fi'lan khassan mutaakhiran. Para ulama yang belakangan menganggap bahwa yang tidak tersebut itu adalah fi'il, kata kerja, yang khusus untuk apa yang dia akan kerjakan, dan di belakang mutaakhir. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa kalimat ba dari bismillah yang artinya dengan nama Allah. Kalian belajar dalam nahwu bahwa jar wa majrur mesti ada ta'alluqnya. Jarun wa majrur muta'alliqun bikadza. Jarun wa majrur muta'alliqun bikadza. Iya kan? Yang dengan nama Allah apanya? Ini jar wa majrur berkait dengan apa? Dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah? Bisa memulai dengan nama Allah. Bisa enggak? Bisa. Atau dengan nama Allah kita mulai. Bisa apa enggak? Bisa. Maka yang tepat yang mana? Kita mulai dengan nama Allah atau dengan nama Allah kita mulai? Mana yang lebih tepat? Nah, ini jawabannya. Qala al-mutaakhirun. Berkata para ulama belakangan bahwa yang lebih tepat adalah kaunuhu, keadaannya dengan fi'il. Kenapa dengan fi'il? Karena yang namanya memulai pekerjaan, semua pekerjaan fi'il. Iya kan? Yang namanya pekerjaan fi'il. Sedangkan bismillah untuk memulai pekerjaan. Berarti yang tidak tersebut tadi mesti fi'il, mesti kata kerja. Seperti kalimat abda'u, aku memulai, fi'il, fi'il mudhari'. Dan fi'ilnya khassan, khusus.
Kenapa harus khusus? Karena biasanya ketika orang menyatakan bismillah, sudah ada niat mengerjakan apa. Jangan mengatakan af'alu bismillah. Af'alu apa? Mengerjakan apa? Enggak khusus itu. Perbuatan yang mana? Tapi kalau kamu sudah tahu yang mau dikerjakan adalah menulis, bismillah. Artinya, aku menulis dengan nama Allah. Kan begitu. Atau dengan nama Allah, aku menulis. Kalau kamu berlari, bismillah. Apa maknanya? Bismillahi ajri. Kan begitu. Ketika kamu berjihad fisabilillah, menebaskan pedangmu, bismillah. Apa maknanya? Adribu atau bismillahi adribu. Kan begitu. Khusus pada pekerjaan yang akan dikerjakan. Berarti pertama fi'il. Kedua harus khas. Ketiga mutaakhir. Kenapa harus mutaakhir? Belakangan. Supaya bismillah benar-benar di awal. Kalau abda'u bismillahirrahmanirrahim, berarti yang pertama ini. Iya kan? Kalimat abda'u. Akhirnya tidak, bismillah bukan pertama. Yang pertama abda'u bismillah. Maka jangan di awal. Harus mutaakhir. Biar basmalah jadi kalimat yang betul-betul pertama. Maka walaupun tidak tersebut, tapi kita niatkan fi'il khusus dan di belakang. Bismillahi abda'u. Dengan nama Allah, aku memulai. Kita lihat dalam kitab. Qala amma kaunuhu fi'lan fali'anna al-asla fil 'amal lil af'al. Kenapa harus fi'il? Adapun keadaannya harus fi'il karena hukum asalnya dalam semua pekerjaan adalah dengan fi'il. Iya kan? Namanya pekerjaan pasti dengan fi'il. Amma kaunuhu khassan, adapun harus khusus, fali'anna kullu mubtadi atau mubtada bil basmalati fi amrin. Karena setiap orang menyebutkan basmalah ketika akan berbuat itu fi amrin, pada satu perkara yang yudmiru, yang ada di dalam hati. Yudmir disimpan dalam hati, artinya niat, saya ingin berbuat ini, sudah ada itu dalam hati. Ma ja'alal basmalah mabda'an lahu, yang kemudian dijadikan basmalah sebagai permulaannya. Yang dijadikan basmalah sebagai permulaannya. Maka setiap orang mengucapkan basmalah ketika akan berbuat sesuatu, sudah ada di hatinya kehendak ingin berbuat sesuatu, berarti khusus yang akan dikerjakan, yang diniat ke dalam hati. Wa amma kaunuhu mutaakhiran, adapun harus di belakang, falid dalalatihi alal ikhtisas. Pertama, untuk menunjukkan ikhtisas, wa adkhala fit ta'zim, dan masuk dalam pengagungan Allah, wa awfaq lil wujud, dan cocok dengan keberadaannya. Wa li'anna ahamma ma yubda bihi dzikrullah, karena yang paling pantas, yang paling penting untuk dijadikan pertama adalah dzikrullah. Yang dijadikan sebagai perkara yang utama dan pertama adalah nama Allah. Berarti fiilnya belakangkan. Berarti ada berapa faedah dijadikan apa yang mahdzuf tadi kita niatkan di belakang? Faedahnya dua. Pertama, sebagai ikhtisas. Kedua, sebagai pengagungan terhadap nama Allah dijadikan yang paling pertama. Tapi apa yang namanya ikhtisas? Jangan tercampur dengan ini. Khas. Ikhtisas maksudnya pengkhususan. Dalam bahasa Arab, kalau dibalik dengan nama Allah, aku berbuat, itu mengandung pengkhususan. Berbeda dengan aku berbuat dengan nama Allah. Beda. Apa perbedaannya? Perbedaannya sisi pengkhususan. Seperti kalian ucapkan dalam Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, menyebutkan iyyaka na'budu.
kepadamu aku beribadah. Kenapa tidak disebutkan aku beribadah kepadamu? Iya kan? Kan umumnya aku beribadah kepadamu. Ternyata ini dibalik. Kepadamu aku beribadah. Apa itu? Pengkhususan. Ini juga sama. Bismillahi abda'u. Dengan nama Allah aku berbuat. Dalam dzauqul Arabi, dzauq perasaan bahasa Arab akan dirasakan berbeda. Kalau kalimat abda'u bismillah, aku memulai dengan nama Allah. Dengan dibalik, dengan nama Allah aku beribadah. Tekanannya di mana? Tekanannya dengan nama Allah. Itu tekanannya. Dengan nama Allah aku ibadah. Ini mengandung ikhtisas, mengandung ikhtisas. Nanti kalian akan dapati dalam pelajaran nahwu atau balaghah insyaallah. Wa dzakara al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah taala li hadfil 'amil fawaid. Ibnu al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa dimahdhufkannya 'amil itu ada faedah-faedah. Ini kenapa enggak disebut saja abda'u? Atau dengan kalimat bismillahi abda'u, bismillahi aqra'u, bismillahi adribu dan seterusnya. Tapi enggak disebut. Hanya disebut bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah saja. Apa faedahnya? Fihi fawaid. Enggak disebutkan, ya tidak tersurat tapi tersirat. Ini tadi fi'lun khasun mutaakhir tadi. Faedahnya yang pertama annahu mautinun la yanbaghi an yataqaddam fihi ghairu dzikrillah. Faedah pertama bahwa di awal-awal itu adalah tempat yang tidak sepantasnya didahului dengan kalimat-kalimat lain selain zikrullah. Maka bismillahirrahmanirrahim. Titik. Otomatis terpahami bahwa bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Rahman wa Rahim aku berbuat. Tapi enggak disebut sebagai pengkhususan bahwa itu tempat hanya untuk zikrullah. Yang kedua, annal fi'la idza hudifa sahha al-ibtida' bil basmalah fi kulli 'amalin wa qawlin wa harakatin. Basmalah kalau enggak disebut fi'ilnya, maka kita bisa pakai untuk seluruh amalan. Mau membaca bismillah, mau menulis bismillah, mau belajar bismillah, mau bangun, mau duduk bismillah. Sahha al-ibtida'u bil basmalah fi kulli amal. Menjadi sah, menjadi benar untuk memulai dengan basmalah pada semua amalan, semua ucapan, semua gerakan. Fakana al-hadzfu a'am. Maka dengan hadzf, dengan tidak disebut fi'ilnya, itu jadi a'ammu, lebih umum. Menjadi a'ammu, lebih umum. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya yang istimewa pada Bada'iul Fawaid. Bada'i' al-Fawaid. Wa ba'u bismillah lil musahabah. Sedangkan maknanya sekarang, ba itu huruf ba lil musahabah, untuk mengiringi musahabah. Wa qila lil isti'anah, dikatakan pula untuk meminta pertolongan. Berarti ada dua makna. Bisa bermakna mengiringi, aku membaca dengan diiringi nama Allah. Atau aku membaca, atau aku memulai dengan dibantu, ditolong oleh Allah. Fayakunu taqdir, maka takdirnya bismillahi u'allifu hala kauni musta'inan bidzikrih mutabarrikan bih. Jadi seakan-akan kamu itu berkata ketika mengatakan bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan kamu berkata dengan nama Allah aku menulis, dalam keadaan aku meminta tolong kepadanya, dengan menyebut namanya, dengan mengharapkan barakah darinya. Subhanallah. Jangan anggap remeh bismillah.
kalimat ringkas tetapi bermakna luas. Artinya kamu berkata dengan nama Allah aku menulis. Ini seakan-akan beliau Syekh Muhammad bin Wahab ketika menulis kitab Tauhid berkata aku menulis, yaitu dengan nama Allah aku menulis kitab ini, mengharapkan dengan nama Allah pertolongan, mengharapkan dengan nama Allah barakah. Baik, wadihun insyaallah. Wa amma dhuhuruhu, adapun munculnya fi'il dalam beberapa ayat Al-Qur'an pada bismillah. Munculnya fi'il itu karena keadaannya memang khusus, seperti kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbmu. Karena memang itu khusus pada perintah membaca dengan nama Allah. Atau seperti dalam ayat lain, Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha, dengan nama Allah yang menjalankan atau perjalanan kapal ini. Kenapa kok muncul fi'ilnya? Fali'annal maqam yaqtadi dzalika kama la yakhfa. Karena siyakul kalamnya, karena konteks kalimatnya sedang membahas masalah khusus, yaitu masalah qiraah dan masalah menjalankan perahu. Maka dua-duanya tersebut. Itu baru menerangkan ba. Baru menerangkan satu huruf ba. Sekarang huruf kalimat kedua. Ismullah, nama Allah. Al-ism mushtaqun minas sumu, diambil dari kata sumu. Dan juga dikatakan mushtaqun minal wasm. Berarti asal katanya dikatakan dari kata wasm, dikatakan pula dari kata sumu. Kalau sumu maknanya ulu, tinggi. Langit dalam bahasa Arab disebut sama. Kenapa? Karena sumu. Karena dia tinggi. Sami maknanya tinggi. Sama maknanya yang di atas. Jadi kata sumu. Kalau isim dari kata sumu artinya dengan nama-nama sesuatu itu ditinggikan. Kenapa engkau dinamakan fulan, fulan? Niscaya kamu akan tahu secara keumuman bahwa orang tua ingin memuliakan kamu. Ketika menamakan dengan nama-nama tersebut, ingin meninggikan. Dan rata-rata demikian sejak dulu. Sehingga isim dikatakan isim, nama disebut dalam bahasa Arab dengan isim karena meninggikan orang yang dinamakannya. Sumu. Waqila, tetapi dikatakan juga dari kata wasm. Wasm itu artinya alamah, tanda. Lianna kullama summiya faqad nuwiha bismihi wa usima. Wasm artinya alamah, tanda-tanda. Menandai yang ini Abdullah, yang ini Ahmad, yang itu Salim, yang ini Fatimah, yang itu Khadijah. Baik, ila huna. Jazakumullah khairan.